Oke, ada intro dulu, perkenalan, kemudian klasifikasi atau jenis-jenis pompa yang bisa kita gunakan, kemudian kita mengerucut ke pompa sentrifugal. Nah, nanti di pompa sentrifugal itu akan dibahas tentang performance map-nya, yaitu berkaitan dengan NPSH atau net positive suction head dan kavitasi. Gitu, ada kavitasi. Kemudian nanti juga ada pemilihan jenis pompa dan terakhir ada latihan case study-nya. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya teman-teman sudah tahu belum sih pompa itu apa gitu? Ada yang mau berpendapat tentang pompa? Pompa itu apa sih? Kemudian biasa digunakan untuk apa pompa itu? Silakan. Gimana? Pompa itu biasanya buat Pak, buat ngambil air dari sumur, Pak. Buat ngambil air dari sumur. Nah, ada lagi pompa. Pompa itu apa? Pompa tuh Pak, buat mindahin fluida, Pak. Mindahin fluida. Oke. Jadi pompa itu adalah alat yang digunakan untuk memindahkan atau mengalirkan fluida cair ya. Jadi beda dengan fluida gas seperti itu. Bedanya kalau gas kita pakainya bukan pompa tapi kompresor ya. Jadi kompresor itu yang alat yang bisa digunakan untuk mengalirkan atau memindahkan fluida yang kompresibel atau yang dapat dimampatkan seperti itu. Itu kompresor. Seperti contohnya udara gitu ya. Jadi yang ada di tambal ban itu namanya bukan pompa ban tapi kompresor ya, lebih tepatnya kompresor. Jadi prinsip kerja pompa ialah menciptakan tekanan vakum pada inletnya yang akhirnya menyerap fluida ke dalam pompa kemudian mendorongnya melalui keluarannya. Jadi inlet dalam pompa itu disebut suction ya, suction. Kemudian outletnya itu disebut apa? Discharge ya. Suction dan discharge. Suction dan discharge. Suction, discharge. Sorry. Ya, jadi suction dan discharge. Kemudian ada dua jenis pompa, nanti kita akan bahas. Kemudian kegunaannya ini tadi yang pertama bisa untuk memindahkan ya atau mengalirkan fluida, yang mana fluidanya liquid atau cair ya. Contohnya yang pompa yang biasa kita gunakan di rumah untuk domestic water ya, atau air kebutuhan sehari-hari. Kemudian bisa untuk sirkulasi juga, sistem sirkulasi, contohnya cooling water ya, atau lubrikasi, ya, minyak oli gitu kan. Itu kita juga bisa pakai pompa. Nah ini aplikasi di industri. Yang pertama bisa untuk servis bangunan ya, yang layanan bangunan. Artinya di sini untuk utilitas ya, utilitas. Ada bisa untuk air conditioning ya, AC itu juga. Lalu untuk boiler feed ya. Jadi umpan boiler. Boiler itu kan alat yang digunakan untuk menghasilkan steam ya atau uap. Yang mana steam itu ada dua, yaitu steam saturated dan superheated. Nah, itu bahannya adalah air seperti itu. Airnya dimasukkan ke boiler melalui pompa, menggunakan pompa itu. Ya. Nah, untuk apalagi ini, untuk banjir biasanya juga kita pakai pompa untuk mengalirkan airnya. Lalu macam-macam lah. Pokoknya di semua industri, terutama yang bisa apa?
berkaitan dengan fluida gitu, kita pasti ada pompa di situ. Sangat luas penggunaan pompa itu. Kemudian ini adalah komponen utama dari pompa. Yang pertama motor atau penggerak ya. Motor itu penggerak. Yaitu dia yang menggerakkan si pompa ini ya, komponen utamanya. Jadi motor. Yang mana motor itu disambungkan ke impeller. Impeller itu baling-baling ya. Impeller itu baling-baling. Jadi di pompa motor itu disambungkan ke impeller melalui yang namanya poros atau shaft di sini, shaft. Ini ada shaft. Nah, ini ada motor, kemudian ini impeller, baling-balingnya. Nah, disambungkan. Jadi impeller sendiri itu juga ada macam-macam ya. Ada yang terbuka, ada yang semi terbuka, ada yang tertutup. Nah, nanti itu akan menghasilkan karakteristik aliran yang juga berbeda seperti itu. Nah, ini kita mengkerucut nanti kita akan mengkerucut ke sentrifugal ya di sini. Nah, tapi sebelumnya kita bahas tipe-tipe pompanya, klasifikasinya. Jadi pompa secara garis besar itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada dinamis atau kinetis ya, dinamis atau kinetis. Kemudian yang kedua ada positive displacement. Ya, ini 2 tipe pompa. Nah, pompa dinamis itu ada pompa sentrifugal, kemudian ada mixed flow pompa, kemudian ada axial flow pompa. Ya, sentrifugal itu nama lainnya radial flow. Kenapa radial flow? Nanti kita bahas. Nah, kemudian yang positive displacement ada rotary dan reciprocating. Nah, rotary dan reciprocating ini juga nanti akan terdiri dari berbagai macam jenis. Ya, seperti ini contohnya. Ini adalah pompa apa ini? Rotary ya. Ini rotary, contoh-contoh pompa rotary. Kemudian ini adalah reciprocating yang bawah. Nah, yang ini sentrifugal. Ya. Jadi pompa dinamis itu dikarakteristikkan oleh cara pompa tersebut beroperasi. Jadi impeller yang digunakan, yang berputar itu mengubah energi kinetik menjadi tekanan atau kecepatan yang diperlukan untuk mempompa fluida tersebut. Jadi cairan yang masuk ke dalam suction tadi akan diputar oleh impeller tadi. Oleh impeller. Kemudian nanti akan keluar melalui discharge ya, dengan kecepatan dan tekanan yang lebih tinggi seperti itu. Sedangkan pompa positive displacement itu berbeda dengan pompa yang dinamis tadi, karena di sini tidak menggunakan energi kinetis ya. Di sini pompa ditekan seperti itu. Nah, seperti ini gambarannya. Ini adalah pompa sentrifugal ya. Jadi fluida yang masuk itu diputar oleh baling-baling. Nah, putaran ini akan menghasilkan tekanan atau kecepatan tadi. Jadi sehingga fluida bisa keluar dengan kecepatan atau tekanan yang lebih tinggi. Nah, untuk sentrifugal itu arahnya adalah radial ya, putarannya radial atau memutar seperti ini, memutar. Sehingga arah keluarannya tegak lurus. Masuk kemudian keluarnya tegak lurus. Kemudian yang kedua positive displacement tadi, ini ada contohnya yaitu piston ya, seperti piston. Jadi cuma dipompa, ditekan saja gitu. Ditekan keluar, masuk ditekan keluar gitu kan. Seperti ini. Dia menggunakan piston di sini, ada piston. Dan crankshaft yang menggerakkan itu. Oke, nah ini adalah gambarannya yang lebih jelas tentang pompa sentrifugal ya. Coba kalian
bawa ember seperti itu ya. Jadi yang namanya gaya sentrifugal itu kan sudah, saya yakin teman-teman sudah harus tahu ya sebelumnya gaya sentrifugal itu seperti apa. Nah, sentrifugal itu seperti ini contohnya. Jadi teman-teman bawa ember gitu kan, kemudian diayunkan pada satu lengan, memutar. Ya, lengannya lurus ini terus memutar. Nah, gaya yang terjadi di lengan teman-teman itu adalah gaya sentrifugal atau gaya gerak melingkar, di mana gaya itu berputar menjauhi pusat lingkaran. Ya, nilainya positif seperti itu. Nah, itu juga yang digunakan di pompa sentrifugal ini. Jadi fluida masuk melalui sini ya. Arahnya mana ini berarti? X ya, arah X. X, Y, Z. Oh, Z, arah Z. Ini arah Z masuk, kemudian fluida itu diputar oleh impeller tadi. Nah, ketika keluar nanti arahnya akan ke X atau ke atas. Nah, ini gambaran 3 dimensinya seperti ini. Nih. Jadi fluida yang masuk kemudian diputar sini, maka fluida itu akan mengarah keluar kan. Gara-gara putaran tadi akan mengarah keluar ke tepi-tepi ini, pinggiran dari casingnya pompa ini. Jadi nanti bisa keluar ke atas secara tegak lurus seperti itu. Nah, itu adalah prinsip dari pompa sentrifugal. Nah, ini adalah bagian-bagian ya pompa sentrifugal. Yang penting saja ya, yaitu tadi sudah motor, kemudian impeller, kemudian ada lagi shaft tadi ya. Motor itu kan yang menggerakkan, kemudian impeller itu baling-baling ya. Baling-baling, kemudian shaft itu porosnya. Kemudian yang keempat ada casing di situ. Ya, casing itu selain berfungsi untuk melindungi juga tempat bisa digunakan untuk tempat mengalirnya fluida tersebut. Jadi prinsip kerjanya tadi kan menciptakan tekanan vakum pada inlet, kemudian menyerap fluida ke dalam pompa dan mendorong melalui keluaran discharge seperti itu pompa ya. Jadi seperti itu. Semakin kencang putarannya pompa sentrifugal ini, maka akan semakin besar gayanya juga. Oke, seperti itu. Sampai sini. Nah, bedanya dengan tadi kan sentrifugal atau radial flow ya, radial flow pump. Bedanya dengan axial flow pump. Jadi ini yang bawah kanan ini axial flow pump ya. Axial flow pump. Jadi fluida yang masuk itu akan diputar tapi searah. Searah dengan arah masuknya gitu kan. Searah dengan arah masuknya. Jadi cuma diputar memanfaatkan gaya sentrifugal sehingga menghasilkan tekanan di sini. Dia akan keluar searah. Beda dengan radial tadi. Kalau radial ini masuk diputar ke atas. Nah, tapi kalau axial ini masuk diputar searah. Searah dengan arah masuknya fluida tadi. Nah, itu bedanya radial dengan axial pump ya. Nah, kalau tadi sudah dibahas ya, positive displacement dan dinamis. Maka coba saya tanya, kalau yang ini termasuk pompa apa ini? Jenis pompa apa? Yang kiri. Halo? Ada yang bisa? Ini Pak, yang kiri itu positif displacement Pak. Positive displacement ya. Yang rotary atau yang reciprocating? Itu yang reciprocating. Reciprocating, karena di sini menggunakan apa ini? Menggunakan Pak. Piston ya.
ditekan keluar gitu kan. Kalau yang kanan apa? Kalau yang kanan itu rotary. Rotary ya, karena di sini ada gearnya di sini. Ini gear. Di gear itu mengalirkan fluida aja keluar, mengantarkan fluida keluar. Seperti itu. Ya. Kalau yang kiri reciprocating, yang kanan rotary. Jadi ini adalah contoh jenis pompa positive displacement. Ya, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sambil minum-minum dulu. Sebelum kita masuk ke hitungan ini. Belum ada, Pak. Belum ya, masih mudah ya tadi ya. Oke. Nah, sesuai yang saya katakan tadi, kita akan mengkerucut ya ke pompa sentrifugal. Karena pompa sentrifugal ini yang lebih banyak digunakan di rumah-rumah ataupun di industri yang banyak mengalirkan air di situ ya, memanfaatkan air di situ. Untuk kebutuhan MCK seperti itu kan, untuk kebutuhan air limbah itu juga pakai sentrifugal ya. Jadi di sini sudah diajarkan Bernoulli kan kemarin. Nah, ya, jadi dasar dari persamaannya ini adalah persamaan Bernoulli ya, yang atas ini. P1 per gamma V1 kuadrat per 2G plus Z1 plus head pump, HP di sini adalah head pump. Sama dengan P2 per gamma plus V2 kuadrat per 2G plus Z2. Dari mana ini? Oke, kita lihat. Dari persamaan energi umum di sini adalah persamaan Bernoulli ya. Yang mana kalau Bernoulli di sini ada berbagai macam bentuknya, yaitu yang bentuk tekanan seperti ini kalau bentuk tekanan ya. Kemudian ada bentuk head di sini atau tinggi. Dimana untuk mengubahnya itu dibagi dengan gamma atau berat jenis ya, rho kali G gamma. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat video saja. Nah, saya share screen videonya ya. Mana nih video? Oke, sudah nampak ya? Dari YouTube ini. Sudah kelihatan ya videonya? Sudah belum? Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak, sudah. Kelihatan ya? Oke, saya terangkan sedikit tentang Bernoulli. Karena ini berkaitan dengan Bernoulli. Jadi Bernoulli itu kan seperti ini ya. Persamaan Bernoulli terdiri dari 3 term. Yang pertama ada term static pressure. Ya. Kemudian yang kedua ada dynamic pressure. Karena di sini ada velocity ya. Dynamic pressure ada velocity. Dan yang ketiga ada hydrostatic pressure, tekanan hidrostatis. Di sini ada gravitasi dan ketinggian. Seperti yang sudah kita pelajari sebelum UTS kemarin. Nah, ketiga ini adalah konstan dalam satu streamline, dalam satu garis aliran ya. Dalam satu garis aliran, ketiga ini adalah konstan setiap titiknya seperti itu. Nah, ini form ya,
ada 3 form atau 3 bentuk dari Bernoulli. Yang pertama ada bentuk energi di sini ya, bentuk energi. Kemudian yang bawah ada bentuk head. Ada bentuk head di sini ya. Jadi yang kita pakai di pompa itu bentuknya head ini. Seperti itu ya. Nah, itu. Jadi persamaan Bernoulli ini juga berasal dari persamaan konservasi energi atau kekekalan energi ya. Di mana yang static pressure tadi adalah pressure energi ya. Kemudian yang dynamic pressure adalah kinetik, energi kinetis. Kemudian yang hidrostatik adalah energi potensial. Nah, ketiga ini adalah konservasi energi atau kekekalan energi. Itu konstan setiap titiknya, sama, konstan. Nah, ini along a streamline, jadi satu dalam satu garis aliran. Nah, seperti ini garis aliran. Jadi arah aliran bisa kemana aja, tapi kita gambarkan satu garis aliran di sini. Biasanya di pusatnya. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi fluida ya di dalam pipa ini air misalnya, air di dalam pipa yang disempitkan jalannya di situ. Jadi di titik 1 dengan di titik 2. Nah, ini ada titik 1 dan titik 2. Itu konstan, maka sama dengan di sini ya. Karena gravitasi dan ketinggiannya ini sama, ya, ketinggiannya sama karena ini pipanya lurus, horizontal, lurus horizontal. Makanya Z1 dengan Z2 itu sama. Ya. Lurus horizontal. Titik pusat di titik 1 dengan titik pusat di titik 2 sama. Maka rho GH di sini bisa kita eliminasi. Nah, menjadi seperti ini bentuknya. Jadi fluida di sini incompressible ya. Kemudian sehingga kita bisa menggunakan persamaan kontinuitas. Jadi masanya tetap, tidak berubah. Mass flow rate-nya tetap di titik 1 dan titik 2 itu. Karena tidak dimampatkan. Nah, massa itu kan rho AV ya, rho AV. Maka rho-nya bisa kita hilangkan juga menjadi V di sini, V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1. Di mana A2 itu kan lebih kecil, luas penampang A2 itu lebih kecil dibanding A1. Maka dari itu kecepatan di V2 itu lebih besar daripada di V1. Seperti itu. Karena luas penampangnya itu lebih kecil. Nah, kita substitusi V2 tadi dengan V1. Nah, maka persamaannya menjadi seperti ini. Ketika kecepatan itu bertambah, maka tekanan itu akan mengecil. Ya. Kecepatan itu naik, maka tekanan itu akan turun. Ingat dalam satu streamline, ya, dalam satu streamline. Ketika kecepatan itu naik, maka tekanan itu menjadi turun dalam satu streamline horizontal flow, ya, horizontal flow. Nah, itu adalah prinsip Bernoulli, di mana untuk aliran horizontal naiknya kecepatan akan diiringi dengan turunnya tekanan. Itu adalah prinsip Bernoulli. Nah, seperti yang sudah kita ketahui juga,
Prinsip Bernoulli digunakan untuk memanfaatkan Bernoulli ini ya, sayap pesawat terbang, di mana yang atas itu kecepatannya lebih tinggi sehingga tekanannya lebih kecil, dan yang bawah itu tekanannya lebih besar. Maka dia akan mempunyai gaya angkat di sini, daya angkat. Seperti itu ya. Kemudian juga ada untuk pembakar Bunsen, dan untuk ini namanya pitot static tube. Ya, ini untuk mengukur kecepatan pesawat. Seperti itu. Ya, seperti itu sekilas tentang Bernoulli. Nanti bisa dilihat sendiri ya video ini. Oke, kita lanjutkan ke PowerPoint-nya tadi. Seperti itu ya Bernoulli. Maka hilang. Nah, prinsip Bernoulli ini berlaku hanya bila fluidanya tadi tidak dapat dimanfaatkan. Kemudian tidak ada energi hilang akibat gesekan, sambungan, dan katup. Kemudian tidak ada penambahan pengurangan energi dan tidak ada panas yang keluar. Seperti itu. Maka rumusnya akan menjadi ini. Ya. Ini adalah rumus Bernoulli tadi. Di mana Z1 dan Z2 itu kan sama ya. Z1 dan Z2 sama. Sehingga bisa kita coret delta Z, dan velocity juga bisa kita coret. Karena umumnya adalah diam ya. Fluida yang dialirkan di pompa itu diam antara satu reservoir dengan reservoir kedua itu fluidanya tidak bergerak. Makanya V-nya bisa kita abaikan. Jadi delta Z coret, delta V juga coret, menjadi seperti ini. Seperti HP ini ya. Head pump sama dengan pressure drop per gamma. Kemudian ada pump efficiency di sini ya, pump efficiency. Di mana mu P atau pump efficiency itu adalah daya yang dihasilkan pompa atau kerja yang dihasilkan pompa dibagi kerja yang dilakukan pompa. W out per W in. W coret atas ya ini, W coret atas. Di W out itu gamma Q kali head pump. Kemudian dibagi W in. W in itu adalah ini ya. Torsi dikalikan pump speed. Torsi dikalikan pump speed. Ya. Jadi W in itu shaft power into pump. Jadi ke daya shaftnya, daya penggeraknya ke pompa. Satuannya kW atau kilowatt atau horsepower. Coba kita lihat lagi dari mana W in itu. Kita belajar tentang torsi sedikit di sini. Ya, jadi torsi itu gambarannya seperti ini. Jadi ada apa ini? Ada roda ya, roda dengan jari-jari R. Ini yang A, gambar A. Kemudian terpasang pada poros dan gaya F diterapkan pada pelek pada titik P. Jadi titik P ini dikenakan gaya F ke bawah. Maka roda itu akan berputar ya. Roda itu akan berputar dengan sudut theta di sini. Dan sudut theta sebagai akibat dari gaya F yang diterapkan. Jadi gaya F mengakibatkan bergerak P ini bergerak dengan sudut theta dan jarak S ya. Ini adalah jaraknya. Jarak busurnya S.
di mana S itu sama dengan R dikalikan theta ya. R dikalikan theta itu S. Kalau kayak itu loh, kayak apa? Trigonometri ya. Sin demi ya, sin demi. Sin ini sama dengan depan bagi miring. Nah, itu. Maka R dikalikan theta sama dengan S. Nih. Jadi kerja yang dilakukan adalah di sini kita pakai W ya kerjanya. Gaya dikalikan jarak yang ditempuh atau F dikalikan S ya. F dikalikan S. Maka sama dengan F dikalikan R theta. Ini adalah kerja yang dilakukan. Nah, bisa kita substitusi lagi T ini ya adalah FR. F dikali R. F dikali R itu sama dengan T atau torsi. Jadi gaya dikali dengan jari-jari itu adalah torsi. Sehingga kerja yang dilakukan W itu sama dengan FR atau torsi tadi ya T dikalikan theta. Oke. Kemudian kalau pompa itu kan kita menggunakan pompa itu kerja yang dilakukan itu harus konstan kan. Jadi torsinya itu harus konstan. Nggak bisa kadang gayanya gede, kadang kecil gitu kan nggak bisa ya. Jadi kita harus konstan. Tapi ini daya rata-rata adalah kerja yang dilakukan. Jadi W tadi ya, W dibagi waktu yang diambil, waktu per second ya tadi. W per second. Nah, torsi yang konstan ini ya harus didapatkan ya di pompa atau di kerja manapun yang menggunakan torsi ini. Jadi sudut theta dibagi waktu per waktu adalah kecepatan sudut ya atau omega. Jadi sudut theta ini tadi ya, sudut theta dibagi waktu yang diambil itu adalah omega. Jadi di sini bisa T dikalikan omega ya. Karena omega itu theta dibagi waktu yang diambil tadi. Jadi daya adalah P sama dengan T dikalikan omega. Nah, ini adalah daya. Satuannya adalah watt di sini. Kemudian watt ini ya bisa juga kecepatan sudut omega tadi bisa juga diuraikan menjadi 2πn, di mana n adalah kecepatan jumlah putaran per detiknya. Jadi P bisa dijabarkan lagi sama dengan 2πn kalikan torsi. Ini omega ya dikalikan torsi. Tapi kita pakai yang daya yang di sini ya, theta dikalikan omega. Ini aja bisa. Dimana 1 horsepower itu sama dengan 745,7 watt ya. Yang bawah ini. 1 horsepower sama dengan 745,7 watt. Horsepower di sini penulisannya diperhatikan HP kecil ya. Untuk membedakan dengan head pump tadi. Head pump saya biasa nulis head pump hanya besar. Tapi kalau ini untuk menghindari kesalahan penulisan dan pengertian saja sih. Head pump dengan horsepower itu dibedakan ya penulisannya. Nah ini contohnya, contoh soalnya yang untuk torsi tadi ya. Mungkin nanti bisa dibuat latihan. Ini ada 3 contoh soal. Coba nanti dikerjakan ya. Ini untuk latihan aja, torsi. Seperti itu. Jadi itu adalah sedikit penjelasan tentang torsi yang kita gunakan tadi di sini ya di pump efisiensi untuk daya yang dilakukan pompa tadi untuk W in ini ya.
torsi dikalikan omega. Dari situ dapatnya. Oke, bisa kita lanjut. Next. Nah, dalam pompa ini kita mengkerucut ya, tadi sudah kita sudah kita bahas, akan mengkerucut ke pompa sentrifugal seperti itu. Ke pompa sentrifugal. Dimana kalau di manufacture ya, itu pompa sentrifugal akan diberi 3 kurva di sini atau pump performance map-nya. Yang pertama ada kurva head pump dengan Q atau flow rate di sini. Kemudian ada kurva daya pompa dengan Q juga. Kemudian ada NPS ya dengan Q. Ya. Jadi ini adalah data manufacture ya. Data produksi, data manufacture. Di sini ada 260. 260 itu artinya adalah diameter impeller di dalam pompa. Jadi kita bisa mengganti diameter impeller itu. Jadi yang namanya impeller itu bisa dicopot pasang ya, bisa dipasang copot. Bisa kita ganti diameternya sesuai yang kita inginkan gitu. Jadi ada 260 mm, kemudian ada lagi 240, 230, 205 dan seterusnya dan sebagainya. Ya itu adalah ukuran dari impeller yang ada kita bisa dapatkan di manufacture. Jadi bisa kita reassemble, bisa kita copot pasang di situ. Semakin besar maka akan semakin besar pula ya, semakin besar impeller akan semakin besar pula head yang dihasilkan oleh pompa. Seperti itu ya. Kemudian nah ini adalah net positive suction head dengan kavitasi ya. Jadi kita pelajari net positive suction head dengan kavitasi. So di sini ada reservoir ya. Ada reservoir yang terisi air di sini, terisi air. Kita mau ambil air dari reservoir ini menggunakan pompa. Jadi kita bisa pakai pompa untuk mengambil air dari sini. Ada titik 1 di reservoir ini, kemudian titik 2 di pompa. Dengan flow rate Q di sini. Jadi diameter dari impellernya tadi kita langsung ke contohnya, contoh soal ya supaya lebih to the point aja pembahasannya. Jadi kita pakai 240 mm diameter impeller. Determine the elevation. Jadi tentukan ketinggiannya. Can be situated above the water surface of the suction reservoir without experiencing cavitation. Jadi tinggi minimal ya, ketinggian minimal agar tidak terjadi kavitasi. Sebelumnya ada yang tahu kavitasi itu apa? Kavitasi itu apa? Coba di kavitasi itu apa? Ada yang mau berpendapat kavitasi? Sudah tahu belum kavitasi? Halo? Ini kavitasi itu terbentuknya gelembung-gelembung pada dalam pompa, Pak. Bentuk gelembung dalam pompa akibat kenapa Akibat bisa perbedaan tekanan, Pak. akibat
Sorry, Akibat perbedaan tekanan, Pak. perbedaan tekanan. Gimana tuh perbedaan tekanan? Ya, jadi yang namanya kavitasi itu harus kita hindari, ya, harus kita hindari karena itu sangat merugikan seperti itu. Bad things di sini ya. Oke, terima kasih Mas Musa tadi ya. Oke, kavitasi harus kita hindari karena itu bad things untuk pompa seperti itu. Gimana kok bisa disebut bad things itu ya? Jadi semakin tinggi pompa, kita imajinasikan dulu deh. Misal ini ada kolam renang gitu kan yang berisi air. Jadi air itu mau diambil dari kolam renang melalui pompa, menggunakan pompa ya. Jadi semakin tinggi pompa dari reservoir ya, semakin tinggi pompa dari reservoir, maka pressure drop-nya atau penurunan tekanannya akan semakin besar seperti itu ya. Maka ketika pompa itu semakin tinggi dan tinggi, tekanannya akan juga semakin turun seperti itu. Sampai ke pompa itu tekanannya turun. Nah, ketika tekanan itu turun dan menyentuh yang namanya vapor pressure ya. Jadi ada yang namanya PV di sini. PV itu vapor pressure di sini ya. Mana? Ah, ini PV di loh. Ini ya di rumus NPS ya ini ya. Ada yang namanya vapor pressure di sini. Kalau sampai tekanannya itu melebihi vapor pressure, maka dia akan berbentuk gelembung nantinya. Ya, air itu akan berbentuk gelembung nantinya karena tekanannya turun hingga melebihi vapor pressure dari air itu tadi. Gimana kita bisa dapatkan data vapor pressure? Ya, kita sudah disediakan ya. Ada tabel di situ, data-data vapor pressure di berbagai suhu. Nah, ketika tadi ya menyentuh vapor pressure, maka di situ akan terbentuk gelembung vapor ya, butiran-butiran udara yang kecil. Yang mana itu akan masuk ke pompa. Ya. Ketika ini masuk ke pompa, kalau cuma 1 gelembung, 2 gelembung saja mungkin itu tidak berpengaruh. Tapi kalau yang namanya gas itu kan bisa terbentuk beribu bahkan jutaan gelembung seperti itu ya. Jadi gelembung-gelembung itu ketika masuk itu akan menabrak pompa tersebut, menabrak impellernya tadi kan, menabrak impeller. Maka akan kalau ada gelembung terus yang menabrak gitu akan pecah tadi gelembungnya di impeller tersebut. Nah ini akan merusak ya, lama-kelamaan akan merusak dari impeller blade-nya itu. Impellernya akan ditabraki terus tuh oleh gelembung, maka akan rusak seperti itu lama-kelamaan. Dan juga pompa ini menjadi tidak efisien lagi karena yang dialirkan itu berupa gelembung atau vapor, bukannya air, bukan liquid. Ya. Jadi akan menurunkan efisiensi dan kerja yang dilakukan oleh pompa seperti di awal tadi, pump efisiensi sama dengan daya yang dihasilkan W out dibagi W in. Nah, W in-nya ini semakin besar karena tidak efisien tadi ya, karena yang diambil itu bukan air, gitu. Yang diambil itu gas, yang vapor tadi ya. Maka daya yang dilakukan akan semakin berat dan semakin panas ya pompa itu. Nah, ketika tidak efisien lagi, maka pompa itu akan gagal ya. Pompa itu gagal berfungsi dan impeller blade-nya itu akan rusak akibat tabrakan-tabrakan dari gelembung udara tadi. Nah, itu adalah peristiwa kavitasi seperti itu. Jadi lebih jelas ya sekarang dengan kavitasi seperti itu. Kavitasi yang mana kavitasi itu bisa kita ketahui dari suaranya aja. Jadi kalau pompa suaranya itu ada kalau clunking noise ya, clunking noise, ada keberisikan plak 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 di situ ya. Itu artinya ada kavitasi di situ. Jadi kalau sudah biasa nanti bisa membedakan ya. Coba kalian
perhatikan pompa di rumah ya. Di rumah itu kan ada pompa, kemudian perhatikan itu ada kavitasi nggak di situ, ada udara yang masuk nggak di situ ya. Jadi kalau ada kavitasi itu sangat berbahaya, sangat merusak pompa ya seperti itu. Jadi itu adalah kavitasi ya karena melebihi PV tadi. Nah, NPS-nya maka di sini kita harus menghindari kavitasi tanpa terjadinya kavitasi. Berapa ketinggiannya atau delta Z-nya. Itu kan antara titik 1 dan 2. Oke, kita punya data di sini. Jadi di suhu airnya misal di suhu 15 derajat Celcius. Dingin ya. Nah, airnya misal di suhu 15 derajat Celcius. Dari tabel kita ketahui, bisa kita cari, kita bisa dapatkan PV, vapor pressure di sini 1666, 1666 Pascal. Di mana di data ini, di data appendix ini ya, PV itu adalah tekanan absolut. Jadi dulu kan sudah kita bahas ya tentang tekanan absolut, lalu tekanan apa yang bisa diukur? Tekanan yang bisa diukur apa namanya? Halo? Tekanan yang bisa diukur adalah gauge ya, gauge. Tekanan yang bisa diukur. Tapi ini tekanan PV ini adalah tekanan absolut. PV absolut, maka ATM juga harus absolut agar bisa dikorelasikan di sini. Nah, makanya kita pakai 101 kilopascal atau 101.000 pascal tekanan absolut. Kemudian flow rate-nya kita ketahui 250 meter kubik per jam. Kita masukkan saja di sini. PATM-nya jadi 101.000, kemudian PV-nya jadi 1666. Kemudian gamma air berapa? Gamma itu apa sih? Berat jenis itu apa? Rho dikalikan G. Jadi misal rho-nya berapa? 999 kan? Kalau rho atau 998 ya bulatkan saja 1000 udah. 1000 kalikan G-nya 9,8 berarti 9800. Ini 9800 Newton per meter kubik ya. Kemudian kurangi NPS-nya, kurangi HL di sini. Jadi ini sudah tahu NPS-nya. Kita cari pakai kurva manufacture yang tadi, yang ketiga. Jadi dengan flow rate 250 kita bisa tabrakkan titik-titiknya ini ke diameter dari impellernya 240, kurva diameternya 240. Nah, tarik ke samping, maka kita bisa dapatkan angka di sini 7,4 ya. Ini contoh saja. Lalu HL ya, HL di sini adalah loss pada pipa. Di mana kalau pompa ini selalu berkaitan dengan pemipaan seperti itu. Jadi tidak bisa lepas satu sama lain, pompa dengan pemipaan. Karena pompa adalah yang digunakan untuk mengalirkan dan tempat mengalirnya adalah pipa seperti itu. Jadi di pipa itu juga ada yang namanya loss. Jadi di pipa itu ada yang namanya loss. Di situ ada loss karena friksi, ya. Kemudian juga ada loss karena minor. Loss minor itu seperti nanti kita bahas ya. Loss minor dan loss friksi. Jadi kita misalkan aja ini asumsi HL-nya diabaikan akibat tidak ada friksi. Karena friksi itu kan bekerjanya dia kan menghambat, friksi itu kan hambatan. Jadi gesekan ya, friksi itu gesekan sehingga menghambat aliran fluida. Jadi di neraca energinya nilainya adalah negatif atau berlawanan dengan arah aliran fluida seperti itu. Maka berapa delta Z-nya? Di sini ada delta Z. Ini dianggap 0, ini 7,4. Maka kita bisa tahu, kita pakai konversi satuan di sini jangan lupa. Selalu samakan dulu satuannya. Ya. Tadi yang P ATM dan P vapor tadi berapa? Satuannya Pascal ya. Jadi Pascal kilogram per meter second kuadrat.
Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil hitungannya. Jadi kita ubah dulu tadi satuannya menjadi ini Pascal. Pascalnya berubah menjadi ini ya. Kemudian Newtonnya juga kita ubah jadi ini, kilogram ini. Maka bisa kita coret, ada beberapa yang bisa kita coret menjadi hasil akhirnya adalah 2,74 meter. Jadi 2,74 meter ini adalah ketinggian ketinggian maksimal yang bisa dibuat ya, dibuat agar tidak terjadi kavitasi tadi. Ya. Jadi dari pompa ke kolam renang itu maksimal 2,74 agar tidak terjadi kavitasi. Selepas itu, selebih itu akan terjadi kavitasi yang membahayakan bagi pompa. Oh iya, sebelumnya tadi ini ya, ini kelewatan tadi. Jadi ini yang namanya diameter impeller ya, diameter impeller tuh ada berbagai macam tadi kan, ada 260, 240 dan sebagainya. Ini ada kurva yang seperti ini, diameter, kemudian 240 itu di bawahnya, kemudian 230 dan seterusnya itu juga ada di bawahnya. Jadi bentuknya seperti itu. Dan yang ini adalah kurva efisiensi ya. Kurva efisiensi mana efisiensinya ini 75, 70 dan seterusnya 65 dan seterusnya. Sama juga dengan ini 260, ini 240 lebih kecil, kemudian bawahnya lebih kecil lagi dan seterusnya. Ini juga seperti itu, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi dan seterusnya. Oke, sampai sini kita bahas pump selection dulu. Pump selection atau pemilihan pompa yang mana itu akan menggunakan yang namanya specific speed di sini atau NS. NS ini ya, NS aksen di sini. Ini yang atas ini untuk semua satuan, all the correct units. Jadi semua satuan pakai yang atas ini. NQ pangkat setengah. Ini pangkat ya, pangkat setengah. Kemudian per GH pangkat 3/4. Di mana H ini adalah head, Q adalah flow rate. Nah, kalau kita pakai British itu akan lebih mudah. Pakai British. Karena seluruh engineer, kebanyakan engineer ya, itu menggunakan British dalam perhitungan dan spesifikasi pompa dan sebagainya. Karena di manufacturer-nya sendiri juga menggunakan British gitu ya. Jadi satuan-satuan yang digunakan di engineering itu mungkin kebanyakan akan kalian temukan itu dalam British seperti itu. Ada British dan SI seperti itu kan. Nah, kalau kita pakai British, satuan British itu kita bisa mengeliminasi G di sini. Ya, jadi ceritanya ini G ini dieliminasi karena engineer itu beranggapan kalau pompa ini nggak mungkin kita pasang di luar bumi seperti itu ya, di luar bumi. Jadi pompa ada di bulan, di Saturnus, Jupiter tuh nggak mungkin. Makanya kita bisa eliminasi G. G bisa kita hilangkan dari perhitungan. Tapi berarti kan nanti angkanya juga beda ya hasilnya. Karena G itu kan juga punya nilai. Jadi angkanya G itu nanti juga berpengaruh ke angka. Nah, ini untuk satuan British saja yang ini. Ya. Di mana kalau hasilnya 500 sampai 4000 kita pakai pompa sentrifugal. 4000 sampai 10.000 kita pakai mixed flow. Kemudian di atas itu kita pakai axial flow. Ya. Di sini ada sama ini ya. Ada N di sini, ada Q di sini dan ada H di sini. N itu kan repeat per minute ya. RPM di sini kecepatan. Kemudian Q adalah flow rate gallon per minute. Galon per menit pangkat setengah. Kemudian head di sini ada feet pangkat 3/4. Jangan lupa perhatikan di sini Q dan H harus terletak di best efficiency point atau BEP. Jadi misal tadi ada kurva BEP yang kurva efisiensi seperti ini, misal ini kurva efisiensi seperti ini. Kemudian BEP itu adalah titik paling tingginya.
di efisiensi. Jadi ini adalah BEP, titik BEP di sini, di mana nilai Q-nya kita tarik ke bawah. Kita akan dapat nilai Q. Sedangkan nilai head-nya kita tarik ke atas dulu, tabrakan dengan HP, kurva HP, kurva head pump di sini. Maka kita bisa tarik ke kiri dan kita dapatkan head-nya. Dan ini dalam constant speed, ya, speed konstan tadi ya, torsinya konstan itu di situ. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung saja masuk ke case study supaya lebih to the point lagi juga. Sebelum masuk sini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini nanti lebih komprehensif tentang case study ini. Ada yang mau tanyakan dulu nggak sampai sini? Sudah cukup jelas? Atau terlalu cepat, terlalu lambat, atau terlalu mudah materinya? Gimana? Halo? Halo? Ada orang? Ini sudah masuk semua belum ya? Sudah jelas, Pak. Sudah. Sudah jelas ya? Maka kita bisa lanjut ke case study-nya di sini. Oke, case study. Kita punya reservoir di sini lagi ya, punya reservoir. Kemudian airnya akan diambil menggunakan pompa, dialirkan ke reservoir kedua di sini di atas. Ini reservoir kedua. Di mana perbedaan ketinggian antara reservoir 1 dan 2 ini adalah 150 feet. Kita pakai pompa dan pemipaan. Pipa di sini panjangnya total 1000 feet. Dengan diameter 1 feet pipanya. Dan friksi di pipa adalah 0,015. F kecil, friksi. Oke, di sini ada flow rate Q. Kemudian kita akan menggunakan bantuan 3 kurva ini tadi. Ya, 1, 2, 3. Lanjut. Nah, ini 1 ke 2. Masih sama kita menggunakan persamaan energi. Energi 1 dan energi titik 2. Seperti ini ya, P1 per gamma. Ya, V1 kuadrat per 2G, Z1 dan head pump. Titik 1. Kemudian titik 2 ada P2 per gamma, V2 kuadrat per 2G plus Z2 plus. Nah, di sini ada HF dan HM ya, HF dan HM. Di mana HF ini adalah head friction. Friction. F-nya friction. Kemudian HM adalah head minor. Di sini ada minor loss. Nah, friksi ini adalah di pipa ya. Friksi di pipa, gesekan di pipa. Itu totalnya adalah F ini 0,015. Diketahui di soal. Kemudian head minor, ini beda lagi dengan head friction. Kalau head minor itu yang terdapat di fitting atau sambungan-sambungan pipa. Kemudian ada juga di, kalau kita pakai sistem permipaan kan kita harus juga pakai yang namanya keran atau valve di situ ya. Jadi itu juga ada minor loss-nya di situ. Loss energy ya. Jadi
HM itu adalah total dari keseluruhan minor loss, ya. Yang mana di sini dilambangkan dengan sigma K, ya. Sigma K atau koefisien. Koefisien K di sini ya kita jumlahkan minor loss-nya. Di sini kita asumsi saja 1,85. Jadi ini nanti juga ada ilmunya sendiri tentang pemipaan gitu kan. Minor loss-nya kita harus hitung juga di masing-masing pipa itu berbeda. Ya. Friksi di masing-masing pipa juga berbeda. Ada pipa yang panjangnya segini, diameternya segini, kemudian bahannya, materialnya segini, beda dengan pipa yang lain. Dengan materialnya beda, F-nya juga beda. Dengan panjang pipa beda, diameter beda, nanti minor loss-nya juga yang dihasilkan juga akan berbeda. K-nya juga akan berbeda. Ya, K ini K total dari macam-macam minor loss tadi ya. Yang ada di fitting, kemudian di valve, dan lain sebagainya. Kemudian kita asumsikan totalnya saja ini 1,85 ya. Dan F-nya ini 0,015. Nah, kita masukkan saja angkanya di sini. Ya, P2 min P1 per gamma ini kita masukkan saja persamaan yang hijau ini ke bawahnya. Jadi HP head pumpnya kita taruh ke sisi kiri, kemudian yang kanan sisanya ya P2 min P1. Pressure drop-nya di sini tidak ada ya, tidak ada pressure drop di sini. Kemudian ada lagi V, perbedaan pressure-nya di sini enggak ada ya. Kemudian V, ini perbedaan tekanan di 1 dan 2 tidak ada alias 0 ya, bisa kita coret. Kemudian V2 kuadrat min V1 kuadrat, velocity juga bisa kita coret karena ini ada di reservoir yang diam ya. Di reservoir yang diam bisa kita coret. Coret, maka tinggal Z2 min Z1 dan minor loss-nya tadi, minor loss dan friksinya. Jadi bisa kita masukkan Z2 min Z1 150. Ya, perbedaan ketinggiannya kan delta Z-nya 150. Plus minor loss dan friksi tadi. Ini ya, K-nya asumsi 1,85. Yang lain kita masukkan. Nah, karena di kurva ini tadi ya, kurva yang kita gunakan tadi ini tidak ada V di sini kan. Tidak ada variabel V di sini. Sedangkan di rumus, di hitungannya ada V di sini. Ada V. Maka kita bisa mengganti V ini dengan Q yang ada di sini. Q kan ada nih, Q dengan head pump, dengan H. Maka apa korelasinya V dengan Q? Q adalah flow rate ya. Sama dengan V per A. V itu apa? V itu kecepatan ya di sini. Velocity. Kecepatan per luas penampang adalah Q. Seperti kita pelajari di fisika ya. Fisika atau praktikum fisika juga ada. Jadi flow rate dikalikan luas penampang itu kan sama dengan kecepatan ya. Kecepatan dibagi luas penampang itu Q. Jadi V di sini velocity sama dengan Pi per 4D kuadrat atau A ini tadi ya. Ini A, luas penampang, dikalikan dengan Q. Maka di sini D-nya, diameternya adalah 1. Diameter pipa tadi kan diketahui di soal 1. Masukkan saja sini, 1. Maka menjadi V-nya adalah Pi per 4Q. Nah, karena sudah menjadi Q V-nya, kita substitusikan tadi ke persamaan yang sudah jadi tadi. Maka menjadi HP sama dengan 150 plus 0,43 Q kuadrat. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung saja ya. Nah,
Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi persamaan akhirnya menjadi seperti ini. 150 plus 0,43 Q kuadrat. Bentar. Oke, tadi persamaannya sampai seperti ini. Yang sisi kiri itu adalah kita sebut pump head curve. Pump head curve. Atau head pump, H-pump. Yang sisi kanan adalah sistem head curve atau H-system. Kalau di kurva ini, di grafik ini, yang pump head curve adalah yang garis hitam ini. Garis hitam ini. Ya, jadi yang hitam ini adalah garis pump head curve, yang mana ini tidak bisa diubah-ubah lagi. Karena tadi kita dapatkan dari manufacturer, ya, dari data manufacturer. Yang hitam ya, yang hitam. Kita dapatkan dari manufacturer. Kemudian yang kita gambar adalah yang sistem head curve. Dari mana kita bisa menggambar sistem head curve? Dari perhitungan ini. Jadi dengan Q dan H sistemnya kita bisa dapatkan. Jadi ini menjadi H sistem ya, H di sini. H sistem. Lalu kita masukkan saja. Ketika Q-nya 0, ya, flow rate-nya 0, maka berapa H sistemnya? Ya, ini kita konversikan dulu ke, jangan lupa ya, konversi ke feet cubic per second. Karena hanya di sini dalam feet satuannya. Jadi galon per menitnya kita ubah dulu ke feet cubic per second ya. Jadi di sini 0 kita konversi menjadi 0 juga. Dimana kalau 0 Q-nya 0 ini kita masukkan ke sini, maka 0,43 kali 0 kuadrat ditambah 150. Jadi H-nya adalah 150 begitu ya. Karena 150 tambah 0 jadi 150. Kemudian kita gambar titik di sini. Ini titik pertama di sini. 150 0. Kemudian kedua kita ambil random ya, titik random. Jadi 500 misalnya kita 500, di sini Q-nya 500 GPM. Kita konversi menjadi feet cubic per second dulu, menjadi 1,114 ya. Ini koma 1,114. Mana kita masukkan ke sini ke rumus yang kita dapatkan tadi, hitungan tadi, maka kita akan dapatkan H sistemnya 150,5. Nah, ini adalah titik kedua. 500 dengan 150,5. Nah, ini titik kedua. Dapat. Oke. Lalu kita ambil lagi titik ketiga. Random juga. 1000 GPM. Konversi lagi jadi 2,228. Ya, kan 2 kali lipatnya ini tadi. Lalu kita masukkan ke hitungan tadi, 150 tambah 0,43 Q kuadrat. Kita dapatkan 152,1 H-nya di sini. H. 152,1. Jadi 1000 dengan 152,1. Nah, ini adalah titik ketiga. So, kita bisa mendapatkan kurva dari ketiga titik ini. Ya, titik pertama, 2, dan ketiga kita hubungkan dengan garis, kita dapatkan kurva di sini. Nah, kurva ini adalah kurva head system yang tadi sudah kita rancang hitungannya. Nah, yang merah ini ya, kurva head system. Sedangkan yang hitam adalah kurva head pump. Nih, kurva head pump yang hitam. Nah, cross section atau
persilangan dari kedua kurva ini, kita bisa mendapatkan suatu titik di sini. Nah, titik ini, titik hijau ini ya kita namakan titik operasi atau operating point. Ini adalah operating point dari pompa ini. Nah, dari titik ini kita bisa tahu ya Q-nya berapa, flow rate-nya berapa, dan head pump operasinya berapa. Jadi Q-nya kita tarik ke bawah aja. Kita dapatkan angka 880 di sini. Dan kita tarik ke samping, kita dapatkan angka 152. Ya. So, kita bisa dapatkan Q operating point di sini ada 880 GPM. Sedangkan head pump operating point-nya adalah 152 feet. Nah, di sini kita bisa dapatkan ya operasinya. Itu. Nah, kalau sudah tahu ini, kita bisa dapat yang lain juga dari kurva manufaktur yang kedua. Ya, kurva manufaktur yang kedua tadi kan ada power di sini, ada daya di sini ya. Jadi dengan Q operating point tadi 880, kita tarik aja ke atas, tabrakkan dengan kurva diameter impeller. Jadi diameter impeller yang digunakan tadi 205 ya, 205. Kemudian kita tarik ke kiri, nah maka akan kita dapatkan daya yang digunakan oleh pompa adalah 30 kilowatt, 30 kW. Mana kalau kita konversikan menjadi 40,2 horsepower. Dan kita pakai kurva lagi yang pump efficiency. Ya, kurva pump efficiency. Kurva yang lain ya. Sama juga tadi kita pakai 880 GPM untuk Q-nya ya. 880 kita tarik ke bawah atau bisa juga dari bawah tarik ke atas ya. Maka kita tabrakan dengan kurva diameter impeller 205 mm. Di sini. Nah, di sini. Maka ini mendapatkan efisiensi pompa. Dari mana dapatnya? Ya kita kira-kira. Kalau titiknya di sini, maka di bawah, batas bawah adalah 70% efisiensinya. Sedangkan yang atas adalah 75% efisiensi. Jadi efisiensi pompa berada di antara 70 dan 75. Di sini lebih dekat ke bawah, maka kita anggap saja efisiensi pompa adalah 72%. Seperti itu. Ya, dari grafik. So, kalau sudah ini kita bisa dapatkan yang lain juga. Yaitu horsepower dari airnya. Atau V out-nya tadi. W out. Ya, daya yang dihasilkan. Yang mana rumusnya adalah efisiensi pump sama dengan daya yang dihasilkan dibagi dengan daya yang digunakan. V out per V in. W in tadi sudah kita ketahui dari grafik ini, kurva ini, 30 kW atau 40,2 horsepower. Kemudian berapa W out-nya? Ya tinggal kita kalikan saja dengan efisiensi. Maka daya yang dihasilkan adalah 28,94 horsepower. Ya, jadi dari data tadi kita bisa dapatkan semuanya. We've got everything dari hitungan-hitungan ini ya, data-data ini. Kita bisa dapat Q, flow rate pump, ya, operating point, kemudian dapat head pump operating point, kemudian kita dapat juga daya yang digunakan dan gaya yang dihasilkan, juga efisiensi kita dapat. Ya, efisiensi juga kita dapat. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sini
Nah, ini adalah hasil akhirnya tadi. Ya, grafiknya seperti ini. Ini adalah hitungannya tadi. Oke, lalu nah ini tadi kan ya, yang sebelah kiri itu adalah head pump, yang mana ini tidak bisa kita ubah-ubah lagi karena dia sudah dari sananya, dari pabrikannya, manufacture, ya, manufacture, data manufacture yang garis hitam ini. Kemudian yang sisi kanan adalah sistem head curve atau head system, ya. Kita gambar atau kita buat dari hasil hitungan dan penggambaran kurva tadi. Jadi yang garis merah ini. Kemudian kita bisa dapat operating point-nya. And kalau kita lihat dari hitungan ini, head pump ini ya, maka kita bisa mengubah ya. By changing either the minor losses, ya. Jadi dengan mengubah loss minor di sini ada loss friksi dan loss karena minor loss, ya. Kita bisa mengubah keseluruhan sistem curve. Jadi ini kurva ini bisa kita ubah hitungannya, ya. Bisa kita ubah dengan mengganti sistem perpipaan tadi, ya. Jadi dengan mengganti ukuran pipa, tadi kan sudah saya sebutkan ya, minor loss itu bisa diakibatkan karena ukuran pipa, kemudian panjang pipa, diameter pipa, kemudian ada jenis material pipanya, jenis bahannya, itu mempunyai koefisien yang berbeda-beda dan friksi yang berbeda-beda. Maka kita bisa mengubah jenis-jenis pipanya, ukuran pipa dari hitungan ini dimasukkan ke hitungan ini sehingga ini bisa angkanya bisa berubah. Jadi misal saja ya, misal ini kita ubah diameter pipanya aja kita ubah misal. Diameter pipa kita kecilkan coba ya, kita kecilkan. Kalau ini 1 kan tadi diameternya 1, kita ubah menjadi setengah. Coba kita ubah menjadi setengah. Maka angka yang di sini akan lebih besar atau lebih kecil hasilnya. Kalau ini dibagi setengah. Lebih besar apa lebih kecil yang ini? Jadinya. Tadi dibagi 1, kita ubah jadi setengah. Maka 0,43 ini hasilnya akan lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar pasti ya. Oke, kita ubah jadi lebih besar. Dan ketika ini lebih besar ya, misal 2 kali lipatnya ya, 1,8 misal hasilnya. Maka kalau kita masukkan lagi di sini 150 plus 1,8 Q kuadrat. Kalau Q-nya kita masukkan lagi, tadi kan 500 misalnya, 500 GPM. Maka hanya yang dihasilkan ini akan lebih besar pula daripada H yang sebelumnya. Seperti itu kan? Paham nggak sampai sini? Paham ya? Jadi Q-nya tadi 500 gitu kan. Kita masukkan, maka head pump-nya akan lebih besar pula. Jadi misal 500 ya, sama ini 500 head pump-nya. Kemudian, bentar, kita bedakan warnanya. Biru. Oke, 500. 500 masukkan Q sini. Q-nya 500. 500. Dengan angka yang di sini menjadi 1,8, bukan 0,43 lagi. Maka head-nya akan juga berubah menjadi lebih besar. Jadi lebih tinggi kan? Nah, bisa saja nanti di sini. Bisa dapatkan angka sini ya. Kemudian bisa lagi titik random lagi 1000 misalnya, 1000 lagi, lalu tarik ke atas lagi, kita masukkan 1000 di sini dengan sini 1,8, maka akan lebih tinggi pula, lebih besar lagi head pump-nya nanti. Head pump-nya lebih besar lagi, kemudian kita tarik garis ke kiri, kita dapatkan head-nya lebih besar. Maka kalau ini 0 ya, kalau ini 0 Q-nya kan tetap di sini. Kalau 0 tetap 150 ya. Tetap 150. Maka kita dapat 3 titik yang berbeda di sini ya.
Titik pertama, kemudian titik kedua bisa saja di sini, titik ketiga bisa saja di sini. Ya, lebih tinggi. Jadi kita bisa tarik lagi. Nah, kita dapatkan kurva yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan kita dapatkan operating point juga yang berbeda dari sebelumnya. Tuh ya. Nah, operating point-nya jadi di sini, misal. Nah, tarik ke bawah lagi, bisa kita dapatkan Q operating point dan head operating point yang berbeda dari sebelumnya. Seperti itu. Jadi, ini juga semakin besar head-nya nanti. Kalau kita ubah diameternya tadi ya. Jadi dengan mengubah diameter atau mengubah friksi atau mengubah koefisien K di sini, kita bisa mengubah apa ini namanya head pump-nya juga ya. Head pump-nya nanti juga akan berubah. Jadi semakin besar pipa yang digunakan, maka resistennya akan semakin kecil gitu kan. Resistennya akan semakin kecil. Jadi seperti itu ya. Itu cara untuk mengubah head-nya, head pump yang operasi ya. Karena kita nggak bisa mengubah pump head curve-nya. Karena ini akan dari pabrikan. Sudah dari sananya begitu, nggak bisa kita ubah-ubah lagi. Kalau mau kita ubah ya kita harus beli baru pompanya. Seperti itu kan. Nah, yang bisa kita ubah adalah sistem pemipaannya. Ya, sistem pemipaannya. Maka akan menghasilkan flow rate atau head pump yang berbeda pula. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah jelas? Sudah jelas belum? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, insya Allah jelas. Nah, kita coba ini ya, kita coba perhatikan sini lagi. Ada friksi tadi kan. Kita bahas bentar sedikit saja tentang friksi tadi, dari mana kita dapatkannya, yaitu dari hukum Darcy-Weisbach. Ya. Nah, ini kan tadi persamaan awalnya dari pompa. Ada HF dan HM. Head friction dan head minor loss. Nah, kita ambil HF-nya saja di sini. Maka HF-nya sama dengan Z1 plus P1 per gamma minus Z2 plus P2 per gamma ya. Jadi ini misal miring ya. Misal miring tadi kan lurus, ini miring dengan Z1 Z2 yang berbeda seperti itu. Maka kita dapatkan HF di sini adalah delta Z, sorry ini delta Z aja, ditambah delta P per gamma. Nah, ini adalah asal usul dari rumus ini ya, FL per D V kuadrat per 2G. Maka kita bisa pakai hukum di sini ya. Ini hukum apa ini? Ada yang masih ingat? Hukum apa? Hukum apa ini? F sama dengan M kali A. Ini dasar mekanika fluida. Hukum Newton, betul. Yang keberapa? Kedua, ya betul. Oke, makasih. Ini adalah hukum Newton yang kedua. Ya, kita bisa pakai hukum Newton yang kedua. Nah, ini adalah penjabarannya. Tapi saya belum baca lebih lanjut ya tadi. Karena ini baru saya tambahkan. Saya belum baca lebih lanjut. Di sini ada P1A dikurangi P2A. Kemudian ditambah gamma A kalikan delta L sin alpha dikurangi to 0 P kalikan delta L. Di sini P adalah perimeter. P itu perimeter. Perimeter itu apa? Keliling ya. Perimeter atau keliling. Kemudian delta L itu adalah ini panjangnya.
Panjang dari titik 1 ke titik 2 itu adalah delta L di sini. Sama dengan M dikali 0 karena tidak ada percepatan. Sini M kali 0. Maka bisa kita dapatkan ini, kemudian dibagi A dikali gamma menjadi seperti ini. Oke. Kemudian nah kita akan dapat delta L dikalikan sin alfa di sini. Delta L dikalikan sin alfa itu adalah delta L ya, kemiring delta L dikalikan sin alfa. Ini alfa. Sin itu kan depan per miring ya. Berarti X per Y misal gini. Depan per miring maka X per Y. X per delta L. Maka delta L dikalikan sin alfa sama dengan X. Ya. X itu, di mana X itu adalah beda ketinggian antara Z1 dan Z2. Maka bisa kita substitusi di sini menjadi delta Z. Nah, maka kita dapatkan persamaan ini. Kemudian R di sini adalah jari-jari sama dengan A dibagi P atau keliling. Ya, keliling. Maka kita bisa ubah lagi ya, ini P-nya dengan A-nya bisa kita jadikan R di sini menjadi R. Kemudian nah ini tadi kan HF ini, delta P per gamma ditambah delta Z. Nah ini tadi kan HF ini. Ini HF, maka HF sama dengan ini. Tau 0 dikalikan delta L dibagi gamma kalikan R. Ya. Kemudian di sini juga ada kemiringan energi ya. Ini saya juga belum baca lagi kemiringan energi. Tapi kita kayaknya nggak terlalu mendalam ya tentang kemiringan energi itu. Jadi bisa kita ganti ya HF per delta L ini menjadi I di sini I. Jadi tau 0 sama dengan gamma RI. Atau rho G ini kan gamma. Dikalikan R dengan I. Seperti itu. Oke. Nah, ini tadi kan R. R di sini A per P. A ini kan luas tadi. A luas dibagi dengan keliling. Maka R itu adalah 1/4D. Jadi HF sama dengan 4. Ini kan tadi R nih di sini. 4 tau 0 kalikan delta L bagi gamma D. Nah, tau 0 ini kita substitusi lagi dengan CV kuadrat. Maka menjadi 4CV kuadrat kalikan delta L per gamma D. Begitu. Nah, karena F ini sama dengan 8C per rho, maka bisa persamaan yang ini bisa kita ubah. Ya, karena 8C per rho itu adalah F, maka persamaan yang ini bisa kita ubah menjadi HF sama dengan F delta L per D dikalikan V kuadrat per 2G. Maka itu adalah HF. Oke. Nah, kita mendapatkan HF di sini. Ya. HF di sini bisa kita dapatkan jadi sesuai dengan rumus yang kita bahas tadi. Di mana L adalah panjang pipa. L adalah panjang pipa. Maka delta L tadi kan panjang pipa. Jadi kita substitusi delta L menjadi L, di sini menjadi LF kali L per D V kuadrat per D per 2G. Oke, ini adalah referensi lainnya, bisa kita lihat dari sini. Di sini juga membahas tentang loss di minor loss di pipa dan friksi juga. Ini nanti bisa kalian lihat sendiri ya dari situ. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau di sharing? Silakan. Ada yang mau berpendapat atau yang lain? Nah, ini sangat komprehensif ya tentang pompa. Gimana? Kita sudah dapat lumayan banyak ya di sini ya.
dengan waktu yang lumayan singkat. Ini saya cepatkan tadi karena waktunya juga lumayan singkat. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Silakan. Ada tidak? Belum ada, Pak. Belum ya, tapi sudah jelas belum? Diam-diam. Insya Allah sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Insya Allah sudah. Jadi lumayan banyak tadi yang sudah kita dapatkan ya. Oke, jadi agar lebih paham lagi, coba nanti ini dibuat latihan ya, dimana kita mempunyai 3 jenis pipa di sini yang berbeda. Nah, ini kan tadi jenis pipanya sama. Nah, kita mempunyai 3 jenis pipa yang berbeda di sini. Ada pipa 1, 2, dan 3 yang menghubungkan antara 2 reservoir di sini. 2 reservoir. Di mana delta Z ada delta Z di sini yang kita cari. Jika flow rate-nya adalah 12,5 meter kubik per jam dan friksi pipanya F1, F2, dan F3 kita ketahui, pipanya kita pasang seri, maka berapa delta Z-nya atau selisih ketinggiannya, selisih elevasinya berapa. Coba nanti dicari, oke. Coba nanti cari ya, ini data-datanya. F1-nya 0,028, kemudian F2 0,026, dan F3 0,031. Nah, ini nanti coba dicari delta Z-nya berapa. Oke, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup sampai sini materinya yang saya berikan. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan tidak? Belum ada, Pak.